kita menyusun program di Gatsu sejak awal memang berusaha untuk mendudukkan posisi seni mural itu sebagai seni publik. Kita melihat banyak gejala karya-karya seni mural yang hanya berupa ekspresi-ekspresi personal atau ekspresi-ekspresi individu dari para muralis. Dan kemudian kita mencoba ketika kita membuat program di Gatsu, kita berbasis ruang publik, kita membawa kembali esensi mural ini sebagai karya seni publik. Ada ide-ide dari publik atau dari otoritas kawasan setempat yang mungkin tidak diketahui atau tidak dirasakan oleh para muralis, sehingga kita menyusun program dengan pola bagaimana bahwa karya-karya itu nanti yang terwujud adalah karya-karya yang berangkat dari kolaborasi berbagai elemen di ruang publik itu. Yang pertama kalau di Gatsu tentunya adalah warga, yang dalam hal ini yang paling spesifik adalah para pemilik toko, kemudian pemerintah kota setempat, karena ini yang kaitannya dengan otoritas perizinan dan otoritas supporting kegiatan juga. Jadi dari proses-proses edukasi yang dialami oleh berbagai stakeholder yang terlibat dalam program mural di Gatsu ini ya, dari mulai muralis, warga, pemilik toko sampai pemerintah kota, itu akhirnya lahir karya-karya yang kuat interaksi secara proses itu. Kita bisa lihat karya-karya yang mereka menggabungkan berbagai unsur kekinian dari para muralis yang tentunya mereka menginginkan ada muatan-muatan tema-tema toko gitu ya, toko jam, toko kain, toko apa dan sebagainya, itu yang juga ada muatan-muatan yang diharapkan Pemkot, bagaimana ada cita-cita lokal Solo yang kuat. Itu kan akhirnya lahir karya-karya yang ada unsur-unsur visual yang memuat muatan itu di Gatsu, yang itu bagi kita selaku programmer itu kita melihatnya itu cukup berhasil sebagai sebuah ini proses penciptaan seni publik itu tadi. Ya, jadi usaha saya kan jam arloji. Jadi harus terkait antara budaya dan arloji. Makanya dua-dua bisa tercakup, baik arlojinya maupun budayanya. Penemu arloji pertama itu Peter Handlen yang Jerman. Masa pikir-pikir, ya dikombinasi aja. Ya, orangnya orang Jerman, tapi bajunya yang dipakai itu sesuai dengan adat lokal, ke daerah. Makanya itu Peter Handlen, tapi pakainya bukan jas, tapi pakai lurik. Jadi itu tercakup secara sempurna, baik untuk budaya maupun untuk kepentingan toko saya sendiri. Dan juga ada edukasinya itu Mas, biar orang tahu arloji itu pertama yang menemukan tuh ini Peter Handlen. Banyak orang yang nggak tahu, kan pengusaha jam saja nggak ngerti kok. Dan saya lihat juga ya ini ya kebetulan ya enggak, ternyata yang buat mural ini anak-anak ini orangnya bagus-bagus, baik, tanggung jawab, bagus. Kemudian dampaknya juga ada, pasti ada lah dengan toko, ada. Jadi lebih menarik pembeli juga, lokasinya kan mudah dicari, ada gambarnya itu. Nah, itu aja. Jadi ada ininya, timbal baliknya lah. Dan saya rasa juga banyak orang yang ngomong, wah ini mural gambar ini yang paling bagus di antara yang lain. Memang betul, puas itu dengan itu, puas sekali. Nama saya Fani, saya berjualan di Depot Jamu Singosaren. Depot Jamu ini udah berdiri cukup lama, tahun 1925. Sejak Sido Muncul pertama berdiri, ini setahun kemudian Depot Jamu ini ada. Jadi udah dari kakek saya. Dan dengan adanya seni mural di gerbang saya menghargai apresiasi karya seni yang ada dari seniman-seniman mural. Jamu saya ini gambarnya Mona Lisa, tapi dia gendong jamu. Saya menghargai seni ini, menjadikan koridor Gatsu ini semakin ramai. Terutama kalau Sabtu Minggu, Jumat Sabtu ya.
dan menaikkan juga omset sekelilingnya. Ada penjual, ada penjual makanan, kadang juga di depan sini biasanya ada es teh yang jual es teh jumbo itu ya jadi tingkat ekonomi masyarakat sekitar jadi naik gitu karena adanya seni mural, adanya jualan di depan ini gitu. Dari Jakarta. Saya lagi ada di Jalan Gatot Subroto di Kota Surakarta. Banyak banget mural-mural di sini dan menurut aku ini sangat perlu diapresiasi ya, terutama untuk generasi muda. Mereka diberikan suatu lahan dan suatu tempat untuk mengeksplor ide-idenya, kreativitasnya juga dijunjung tinggi. Kemudian tokoh-tokoh yang dipajang juga kebanyakan tokoh-tokoh terkenal ya, seperti ada Nika Ardila, ada Didi Kempot, ada tokoh-tokoh wayang besar juga yang menurut aku itu sesuatu yang generasi Indonesia itu harus tahu tentang tokoh-tokoh terutama wayang ya, karena mungkin generasi Gen Z sekarang itu kurang begitu memahami tentang budaya-budaya kita. Dan menurut saya dengan dibukanya ada jalanan ini yang dibuka untuk orang-orang bisa belanja-belanja dan segala macam jalan-jalan, ngebuka lagi eksplorasi orang-orang tentang wayang-wayang tersebut. Menurut aku itu harusnya pemerintah ngasih tempat untuk ngasih ruang untuk mereka lebih bisa mengeksplorasi kreativitas mereka melalui gambar-gambar mural tersebut. Menurut aku orang Solo tuh orang-orangnya tuh kreatif. Orang-orangnya juga bisa dilihat dari gambarnya itu halus dan mencerminkan pribadi orang-orang Solo yang orangnya tuh halus, santun dan rapi. Menurut aku sih gitu. Mungkin mural-mural ini hanya dilihat sebagai tambahan buat hiasan, tapi sekarang bisa dinikmati sebagai sebuah karya seni ketika warga pendatang yang datang ke Solo menikmati Jalan Gatot Subroto ini dimanjakan secara visual. Selain itu juga mereka bisa mendapatkan informasi tentang mungkin tokoh-tokoh yang mungkin anak-anak sekarang belum banyak tahu ya, dan mungkin cerita-cerita sastra yang awalnya lokal tapi digabungkan dengan isu-isu global, itu bikin para pengunjung di sepanjang Jalan Gatot Subroto itu bagi saya jadi memberikan kesan yang lebih positif. Selain itu untuk yang pengunjung keluarga, karena saya juga seorang ibu ya, di sini kita nggak cuma dimanjakan tentang perekonomian jual beli ya, karena kita di sini kita lihat banyak orang berjualan barang-barang lawasan, tapi juga ada proses di mana anak-anak itu belajar tentang ruang publik yang ditata sedemikian rupa, ada sisi edukasinya dan dikemas dengan cara yang kekinian sehingga anak muda juga bisa ikut menikmati, nggak selalu ngomongin yang tradisi yang kesannya kuno, tapi juga bisa lebih membawa warna baru, kemasannya juga enak, apik, membuat semakin ramai ya. Sekarang Gatot Subroto makin ramai, nggak cuma orang lalu lalang naik motor, naik mobil, tapi mereka juga bisa menjadi pejalan kaki yang nyaman, ditata sedemikian rupa dengan lampu-lampu. Itu membuat kesan pengunjung jadi lebih nyaman. Sebenarnya publik pun kita ajak ke sini tuh, mereka itu berkarya sebenarnya. Salah satu yang paling bisa kita lihat itu sebenarnya dari mereka ke sini tuh hampir kebanyakan tuh membuat konten-konten. Konten itu juga melahirkan ruang ekonomi untuk mereka juga ya, dengan membuat AdSense di platform media sosial dan lain-lain, YouTube dan lain-lain itu. Kemudian bagi para pelaku kreatif sendiri juga ini menjadi oase yang baru di Solo untuk menjadi ruang bagaimana dia itu tadi berani tampil untuk mengekspresikan berbagai bakat dan minatnya dari berbagai level. Memang kita benar-benar berangkat dari yang sifatnya low yang kita yakin bahwa dengan
pengalaman, dengan praktek itu nanti akan tumbuh kualitas secara perlahan. Dan bukan tidak mungkin nanti akan lahir berbagai kreator spek luar biasa dari sini. Itu pasti akan, kita yakin pasti akan melahirkan banyak kreator art market yang luar biasa dari sini, akan banyak melahirkan performers yang luar biasa dari sini, dari ruang ini gitu. Karena memang ruang ini memiliki energi untuk bagaimana publik itu bisa mengekspresikan berbagai kreativitasnya di sini.